Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Bapak Dr. Sapardi Sarjana Agama Magister Humaniora. Yang saya hormati Bapak Rakai Indramaya Panya, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati para dosen serta pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, dan kepada teman-temanku yang saya kasihi, saya cintai, dan saya banggakan. Terimalah salam meta dari saya, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Sang Tiratana, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Karena dengan limpahan berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini, di tempat ini, dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini, saya akan berpidato mengenai perundungan. Perlu diketahui, perundungan adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud membahayakan fisik, mental, maupun secara emosional sekalipun. Perundungan tersebut melalui pelecehan atau penyerangan. Perlu diketahui pula, perundungan sering terjadi di sekolah, karena sekolah merupakan salah satu tempat di mana perundungan biasanya terjadi. Bentuk yang paling umum dari perundungan di sekolah adalah pelecehan verbal atau pelecehan melalui kata-kata. Biasanya, pelecehan verbal ini dalam bentuk ejekan, hinaan, olokan, cacian, makian, dan godaan. Mengapa seseorang bisa melakukan perundungan? Pelaku perundungan melakukan aksinya dengan berbagai alasan. Biasanya karena mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua mereka atau orang-orang yang berada di sekitar mereka. Atau juga karena pelaku tersebut merasa penting dan berpengaruh di tempat itu dan juga memegang kendali. Tetapi tak banyak juga aksi bullying dipacu karena meniru adegan pada program TV. Perundungan bukan hanya terjadi di sekolah saja, bahkan di media sosial banyak sekali orang-orang yang melakukan perundungan melalui Instagram, Facebook, atau platform media sosial lainnya. Biasanya di media sosial seseorang melakukan perundungan karena merasa iri dan merasa mereka tidak mampu seperti korban. Perlu diketahui hadirin sekalian, perundungan melalui media sosial biasanya dilontarkan dalam ujaran kebencian melalui komentar-komentar pedas dari netizen dengan menyebutkan body shaming dan kata-kata yang menurut korban tidak pantas dilakukan seperti itu. Tetapi pada dasarnya ada yang lebih parah dari perundungan, yaitu perundungan oleh keluarga kita sendiri. Karena mereka merasa dan menganggap bahwa kita sebagai korban perundungan dianggap tidak mampu, dianggap gagal, dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Perundungan juga tentu memiliki efek buruk berjangka panjang bagi korban dan pelaku. Bagi korban, perlakuan tersebut merenggut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku perundungan, tindakan itu akan menjadi kebiasaan
yang mendarah daging untuk meningkatkan egois mereka dan membuat pelaku tidak peduli terhadap orang lain. Dan lebih parahnya, banyak korban perundungan yang tidak akan mengeluh karena takut menerima aksi dari pelaku perundungan. Namun, ada gejala yang biasanya mereka alami, diantaranya kesulitan tidur, kesulitan menaruh perhatian kepada orang lain, sering membuat alasan untuk bolos sekolah, tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, dari orang yang ekstrovert menjadi orang yang introvert, tampak gelisah, lesu, dan putus asa secara terus-menerus, merasa dirinya itu gagal. Lantas, bagaimana cara kita mengulangi aksi perundungan tersebut? Di dalam Kudaka Nikaya Wijaya Sutta dijelaskan bahwa perundungan akan tubuh yang menjijikan ini tidak perlu kita sombongkan. Karena sesuatu yang bersifat kesombongan akan menghancurkan dirimu sendiri. Lalu, apa akibatnya jika kita melakukan perundungan? Banyak akibatnya. Menurut agama Buddha, akibat dari perundungan bisa saja kita mempunyai banyak musuh. Dan bahkan lebih parahnya lagi, setelah meninggal akan terlahir di alam menyedihkan. Hadirin sekalian, lantas bagaimana cara kita menanggulangi aksi perundungan tersebut? Oleh karena itu, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa perundungan dapat dicegah dan dapat ditanggulangi dengan kita membiasakan diri melaksanakan Pancasila Buddhis. Terutama yang ditekankan di sini adalah Pancasila Buddhis, sila ketiga dan sila keempat. Dan sila pertama juga termasuk. Kenapa? Karena perundungan berawal dari hanya candaan, kemudian berakhir dengan pembunuhan. Maka itu, perundungan bisa dicegah melalui Pancasila Buddhis dan ditekankan di sila pertama, ketiga, dan keempat. Sila pertama, membunuh. Kita diajarkan untuk melatih diri tidak membunuh makhluk hidup, baik secara fisik maupun pembunuhan karakter. Ini perundungan bisa jadi pembunuhan karakter. Lalu, sila ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Perundungan ini juga bisa dilakukan secara seksual. Dan yang keempat, melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Seperti yang saya jelaskan di atas, saudara-saudara hadirin sekalian, bahwa rata-rata perundungan terjadi melalui verbal. Lantas, bagaimana kita dapat memutus mata rantai perundungan tersebut? Kita juga mulai dari sekarang untuk mari kita tanamkan jiwa kita untuk berhenti melakukan perundungan, berhenti mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat bahwa kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita rundung. Dan kita juga belum tentu jadi orang yang terburuk. Percayalah saudara-saudara, kita dapat memutus mata rantai perundungan dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nothing is possible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi,
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita pasti bisa menghapus dan memutus mata rantai perundungan. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan pidato saya dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Untuk itu, stop bullying dari sekarang. Terima kasih.